ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Episode ini bekerja sama dengan pemerintah Desa Telajung Udik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Lentera Ramadan di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bersama saya Abah Yayat yang hari ini akan memandu acara podcast kita. Dan alhamdulillah kami di tim manajemen sangat berbangga, sangat terhormat dan sangat tersanjung karena yang hadir pada acara podcast kali ini adalah orang nomor 1 di Telajung Udik, yaitu Bapak Kepala Desa Telajung Udik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perlu saya kenalkan dan kayaknya saya harus mengapresiasi nama besar dari Bapak ini, yaitu Bapak Yusuf Ibrahim. Ya. Ini nama yang cukup melegenda di sejarah Islam, bahkan Allah membuat surat di Al-Quran, di wahyunya itu surat Yusuf dan surat Ibrahim. Ini nama yang cukup besar dalam sejarah Islam, dan kalau saya mendalami dua tokoh ini adalah, kalau Ibrahim itu lebih ke leadership, lebih ke pengayom, kalau Yusuf itu lebih ke manajer. Jadi dua tipikal atau dua hal yang penting bagi seorang pemimpin. Di samping dia seorang leader, pemimpin juga idealnya dia juga seorang manajer. Kalau pemimpin mengayomi, kalau manajer mengarahkan. Dan hari ini kita bertemu dengan sosok yang istimewa di Telajung ini, dan kita akan bincang-bincang lebih dalam, lebih jauh, walaupun waktu kita dibatasi. Sebelumnya, Bapak puasanya masih berlanjut ini? Alhamdulillah masih. Perlu kiranya ASQ Podcast ataupun sahabat Asifa yang baik, perlu kiranya kita mengetahui siapa sosok ini, dan saya akan persilakan kepada Bapak untuk mengenalkan diri. Monggo Pak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih ke Abah siapa? Abah Yayat, Pak Ustadz Yayat ya. Salah satu dari Asifa Kolbu ya, manajemen Asifa Kolbu, Yayasan Asifa Kolbu. Terima kasih nih udah undang kita. Sebetulnya kemarin saya juga seperti konfirmasi ini untuk ngisi acara di podcastnya Asifa Kolbu. Insya Allah nanti kita akan datang, akhirnya kita datang. Kenalkan, nama saya Yusuf Ibrahim. Saya Kepala Desa Telajung Udik. Periode kalau kita ngelihat dari hasil SK Bupati, nggak tahu ini diperpanjang atau enggak nih, Abah, ini kita diperpanjang apa enggak, cuma belum ketok palu di DPR-nya. Kalau ngitung SK Bupati kita 2021 sampai 2027, tapi nggak tahu, ini kemarin tuh ada gerakan juga dari teman-teman Abdesi, katanya 8 tahun tapi belum ketok palu ceritanya. Tapi kita masih ngikutin di 2021 sampai 2027 gitu. Oke, Bapak, mungkin boleh saya tahu putra putrinya berapa gitu? Saya alhamdulillah punya 3 putri, Pak. Putri 3, putri semua. Belum ada putranya. Oke, Bapak, makasih, ini bagi kami sebuah kehormatan bisa bincang dengan Bapak lebih dalam, lebih jauh, walaupun waktu kita terbatas. Pertanyaan mendesak mungkin karena menjelang dan sedang Ramadan, Bapak. Kira-kira di desa Telajung Udik ada rencana atau rancangan kegiatan menyambut Ramadan? Seperti apa program-programnya? Kalau Ramadan itu untuk khususnya pemerintah desa itu kita udah seperti tahun-tahun yang dahulu, kita ngadain kayak tarawih keliling, Pak. Tarawih keliling. Jadi pemerintahan desa itu baik dari unsur mitranya, baik itu dari BPD, LPM atau DMI, MUI, kita bareng-bareng untuk berkunjung ke masjid dan ke masjid, biasa seperti itu. Jadi tarawih keliling. Biasanya karena unsurnya ada 6 wilayah, 6 kadus wilayah yang ada di Telajung, kita 6 kali. Kenapa saya buat 6 kali? Karena biasanya ada request dari masjid atau musola yang nggak masuk daftar list kita jadi harus datang gitu lah. Jadi sebetulnya lebih dari 6 kali. Cuma untuk program ini hanya 6 kali, karena biasa suka ada request musola tuh Pak datang, ya kita datang. Ya sifatnya itu mah
ada kabar kita datang. Tapi yang untuk resminya 6 kali. Tarawih keliling. Selain itu. tarawih keliling, Pak? Selain tarawih keliling, kita biasa ada buka puasa bersama, normatif sih sahur bersama seperti itu. Oh, iya. Sahur on the road lah biasa kayak begitu. Biar Bapak lebih dekat Lebih dengan warga gitu. kita lebih dekat dengan masyarakat ataupun warga kita itu aja sih. Tapi rata-rata sih banyaknya masjid, musola yang undang kita. Gitu. Jadi sengaja saya buat terbatas biar dia lebih fleksi, nggak benturan dengan apa jadwal pemerintah desa itu sendiri. Jadi oh ya udah saya ada waktu saya datang. Seperti itu sih. Oh, iya. Jadi Ramadan lebih dekat dengan umat ya Pak? Iya, targetnya Lewat, seperti itu. Tarawih keliling. Iya. Itu hampir semua masjid sampai Pak? Biasanya lebih dari setengah sih. Lebih dari setengah. Lebih dari setengah masjid musola kita nyampe. Tapi biasanya kita bagi juga. Kalau tahun kemarin kita ciriin nih. Oh, masjid ini sudah. Iya. Berarti yang ini belum, kita lari ke sana. Oh, iya. Yang belum. Jadi kita switch. Sebab ada 50, Pak. 50 masjid dan musola. 50. Masjid dan musola yang terdaftar di Kalau dibagi 5 tuh Mas sampai kali Pak ya? enggak ya. Kalau dibagi buka puasa pen masjid ya nggak nyampe 30 hari 50 iya. lolos. Jadi makanya kita switch tahun. per tahun. Kita switch. Yang ini sudah, yang ini belum, kita yang belum dulu. Itu ada pengalaman menarik apa Pak ketika tarawih keliling itu? Macam-macam. Jadi sengaja kita datang ke sana tidak hanya tentang umat. Kaitan misalnya ada kaitan pembangunan ataupun tentang sosial kemasyarakatan, bahwasannya ini ada orang orang yang layak dibantu, tapi kita di luar jangkauan kita, itu kan jadi bisa langsung. Jadi itu bisa langsung kita bisa langsung tanganin seperti itu sih Pak. Jadi banyak hikmahnya lah. Ketika kita langsung berinteraksi, permasalahan mereka langsung bisa kita serap. Oh, iya. Itu seperti problem itu. keumatan bisa langsung Gitu. ditangkap ya. Iya betul. Kemudian mungkin ini tantangan semua pemimpin kali Pak ya, adalah problem kerukunan, Yap. problem toleransi. Ini kan pemimpin dimanapun, di level manapun pasti terbebani oleh menjaga itu. Bapak punya bagaimana mengatasi ini, dan mungkin Selajung Udik punya bersentuhan atau punya permasalahan dengan program toleransi selama ini? Yang pertama alhamdulillah Pak. Makanya kan saya mencoba ketika saya masuk menjadi, alhamdulillah takdirkan Allah menjadi seorang kepala desa. Problem toleransi itu karena tidak ada komunikasi menurut saya. Oh iya. Karena tidak ada komunikasi antara satu dan yang lain. Makanya kita buka sekat semua itu. Yang ada di desa Telajung Udik, terlepas dia berasal dari mana, itu warga desa Telajung Udik buat saya Pak. Jadi intinya tidak memilih satu dan yang lainnya, mengkotak-kotakan satu dengan yang lainnya. Kalau andai kata itu kotak kita buka, ayo kita bareng-bareng, insya Allah toleransi itu pasti akan berkembang bagus. Menurut saya seperti itu, karena emang diskriminasi ini yang harus kita hilangkan gitu loh. Karena dia mah saudara saya, dia mah satu generasi sama kita, kan nggak bisa gitu juga. Dia mah orang luar, dia mah pribumi sini, enggak. Rata-rata orang seperti itu. Jadi kalau toleransi itu, kalau kita sudah komunikasi antara satu dan yang lainnya, kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, insya Allah nggak akan ada masalah. Itu ada forum dialog-dialog seperti itu Pak? Lintas agama misalkan, atau apa, lintas budaya? Ada kadang-kadang saya juga diundang. Kemarin sempat diundang, cuma saya belum hadir juga ke paguyuban Kristen yang ada di itu. Ya kita senang, alhamdulillah kemarin juga ketua MUI kita sempat dialog juga dengan pendeta seperti itu. Nggak apa-apa, menurut saya itu luar biasa. Jadi intinya kita tidak ada diskotomi ya, bahasanya gitu mengkotak-kotak, kita nggak ada. Kita sama-sama, intinya yang terbaik buat Telajung itu lakukan aja. Kalau buat saya seperti itu. Jadi selama ini nyaris alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah sih. Kalau kita lihat laporan dari baik dari RT, RW, Pak Kadusnya, alhamdulillah. Kita coba untuk. Ya, ini kan tantangan bagi kita, tantangan bagi sebuah bangsa gitu. Betul. Kalau di biasanya sudah bisa. Problem itu insya Allah. Iya, insya Allah, Bismillah ya. Jadi kata kuncinya memang komunikasi. Komunikasi. Yang paling komunikasi. Ngajak mereka ngobrol. Oh, iya. Ngopi bareng lah. Ngopi bareng. Ngobdar kalau kan. Ngobdar.
Seperti itu Pak Ustaz gitu. Ini kan kalau di daerah urban kayak kita kan kayak hal-hal gitu sensitif, Sensitif sekali. Betul. Berbagai agama hadir di tengah masyarakat kita. Tapi dengan jalan komunikasi, insya Allah itu teratasi. itu teratasi. Oke Bapak, mungkin ada beberapa hal yang perlu di-share ke kita, ke masyarakat di Telaju Mudik. Kira-kira program-program desa yang bisa diakses atau bersentuhan langsung atau memang harus diketahui oleh kami, baik pendidikan maupun masyarakat secara umum. Mungkin Bapak boleh share di forum kita. Oh boleh. Intinya kita terbuka sekarang di pemerintahan desa itu terbuka kaitan anggaran terutama. Jadi anggaran-anggaran yang terserap untuk di Desa Telaju Mudik ini kita tidak ada yang tertutup-tutupin. Bahkan kita biasa nanti ketika anggaran itu turun untuk 2025, ketika Pagu sudah turun baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ataupun yang lainnya, nanti dipapang biasanya di depan kantor desa Pak. Berapa sih anggaran kita dapat dari pemerintah? Misalnya 5 miliar sekian. Itu semua, baik itu untuk kaitan pembangunan ataupun yang lainnya, ada pemberdayaan masyarakat ataupun sosial kemasyarakatan, ada semua sih. Kita dibuka semua. Itu anggaran. Jadi masyarakat bisa mengakses ya. Mangga itu bisa mengakses. Jadi emang itu salah satu amanah ya dari presiden kita, salah satunya seperti itu. Beda tempo dulu dan tempo sekarang. Tempo dulu mah kan desa tidak dikasih anggaran. Kayaknya sifatnya apa ya kalau mandiri ya. Kalau sekarang mah kan emang support anggaran dari pemerintah Pak, pemerintah pusat gitu. Baik termasuk saya juga gajinya pun gitu Pak. Gitu. Terus yang kedua biasanya kaitan program. Kayak dekat-dekat hari ini mau Ramadan ini ya, kita posisinya ya kita akses kaitan, kalaupun warga mau ikut dengan program tarawih keliling kita mah nggak ikut gitu, nggak hanya pemerintah desa, silakan ikut seperti itu. Paling seperti itu sih. Bapak mungkin bagaimana Bapak memaknai Ramadan ya? Memaknai Ramadan dari pengalaman kita, mungkin pengalaman tentang Ramadan ini. Bapak mungkin bisa berbagi dari pengalaman Ramadan ke Ramadan untuk bisa di-share dan dijadikan inspirasi atau motivasi buat masyarakat. Kaitan dengan pengalaman Ramadan Bapak, pengalaman spiritual barangkali mungkin atau pengalaman batin tentang Ramadan. Ya, mungkin baru. Kalau menurut saya Ramadan itu 1 tahun sekali ya Pak, dalam sebulan. Itu pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa yang harus kita betul-betul jalanin pastinya. Ruhani kita, jasmani, mungkin kalau jasmani tiap hari kita makan dan minum. Nah ini ruhani kita. Mumpung ini wajib, setidaknya dengan wajib itu ya kita seperti kita sholat 5 waktu aja. Kalau sunat kan kita malas. Mumpung nih datang, siapa kita khawatir tahun depan belum tentu kita ketemu dengan Ramadan, ya kita harus jalanin. Tapi insya Allah dengan Ramadan, berharap dengan Ramadan ini ketenangan hati, ketenangan jiwa kita. Kalau puasa tuh pasti kita nyarinya tenang lah, pasti nyaman, tenang gitu. Pikiran yang kusut jadi apa ya? Pikiran yang kusut jadi tenang, jiwa kita berharap kita bersih. Gitu. Itu aja. Oke, Bapak terakhir mungkin nasihat dari Bapak buat masyarakat Ramadan kali ini seperti apa, mungkin nasihat ataupun masukan buat masyarakat kaitan dengan bagaimana mengisi Ramadan kali ini. Harapan saya untuk warga dan masyarakat khususnya Desa Telaju Mudik khusus ya, jalani Ramadan ini dengan riang dan gembira, jangan jadi beban. Tadarus, ngaji kan gitu, sholawat tarawih bareng, kumpul dengan keluarga, itu yang paling penting. Dan berharap keharmonisan antara satu dengan yang lain, tetangga satu dengan tetangga yang lain, itu bisa terjalin sehingga rasa kenyamanan kita di lingkungan masyarakat bisa tetap terjaga. Itu aja. Itu Pak. Oke, sahabat Asifa yang baik, alhamdulillah saran masukan dari Bapak kita, Kepala Desa Telaju Mudik telah disampaikan. Mudah-mudahan podcast ini memberi inspirasi, memberi motivasi
dan menyatukan kita lebih dekat, lebih akrab, lebih hangat dalam persaudaraan, Pak ya. Masyarakat Muslim lebih dekat dalam semangat ukhuwah Islamiyahnya, bisa sama-sama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan saran, masukan, dan program dari Desa Selajung Udik telah kita dengarkan bersama-sama, dan kami berharap Bapak sehat, Amin, Bapak amin. sukses, Alhamdulillah, amin, Bapak amin. ada dalam kemuliaan Amin ya Allah. dan berkah tentunya. Amin. Bapak Yusuf Ibrahim, Kepala Desa Selajung Udik, kami dari tim manajemen Asifah Kolbu sangat terhormat, sangat tersanjung atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin, amin ya Allah. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sambutan kami belum layak ataupun tidak memuaskan Bapak. Tidak. Bapak, terima kasih. Atur. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin. Sahabat Asifah yang baik, alhamdulillah saya Abah Yayat selaku pembawa acara atau host dari podcast Asifah Kolbu ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih lagi kepada sekali Sama-sama. Bapak Lurah. Semoga podcast kali ini membawa nuansa warna baru dan semangat baru buat Ramadan kita. Dari kami, terima kasih dan assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.